Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Mari sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tanpa terasa ya Tuhan, kami sudah ada di bulan April, dan sangat menggembirakan bahwa kami tetap boleh bersekutu di dalam Tuhan Yesus, baik secara virtual maupun juga di tempat, dalam rangka sudah mulai longgarnya keadaan pandemi yang melanda dunia. Namun ya Tuhan, kami tetap membutuhkan arahan Tuhan, dan oleh karena itu kami tetap menantikan sabda Tuhan yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita merenungkan Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 24 sampai dengan 29. Dengarkanlah firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah tiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, hari ini Senin tanggal 3 April 2023. Dan itu berarti kita baru saja melalui Minggu Prapaskah ke-6, yang seringkali juga disebutkan Minggu Palma, atau dalam bahasa Latin Palmarum, Palm Sunday. Saudara-saudara, terlepas dari kita bawa dan melambai-lambaikan daun palma, seperti mungkin pada waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, tapi kita ingin melihat segi yang lain dari Minggu Palma itu, yaitu bagaimana sambutan orang banyak. Dan jangan lupa, karena hari itu menjelang Paskah orang Yahudi, orang-orang Yahudi dari berbagai tempat di seluruh pelosok bumi mencoba untuk datang ke Yerusalem. Dan oleh karena itu ada satu sikap ketika Yesus masuk dengan menaiki keledai, diiringi dengan sambutan yang luar biasa. Pertama-tama, berikanlah kami keselamatan. Hosiana. Berikanlah kami kemujuran. Karena yang disambut bukan sekedar raja yang gagah perkasa naik kuda,
tapi seorang pelepas yang dengan rendah hati naik keledai. Keledai yang dianggap sebagai binatang paling bodoh, tetapi yang tetap mematuhi keinginan Yesus, ditunggangi melalui keramaian orang-orang di Yerusalem. Ada banyak yang melambai-lambaikan batang-batang kering, termasuk daun palma. Tapi yang perlu dicatat juga adalah bahwa banyak orang yang membuka jubahnya, yang mau menunjukkan kerendahan hatinya, dan menghamparkan jubah itu di jalan yang akan dilalui Yesus. Itu berarti bahwa orang-orang ini secara terbuka mau menunjukkan bahwa ia menyambut kedatangan Yesus sebagai pelepas, sebagai juru selamat. Saudara-saudaraku, beberapa gereja mengingat hari Minggu Palma itu sebagai hari di mana mereka membuka pintu bagi mereka yang terbuka hatinya untuk dibaptiskan dan mengaku percaya. Ya, di jemaat kita memang baru minggu depan dilaksanakan, tapi juga tentu dalam kaitan ini. Dan sebenarnya Minggu Palma itu merupakan juga kesempatan buat tiap-tiap orang yang sudah mengaku percaya dan mengikut Yesus, menyambut Yesus, itu juga berefleksi, mengintrospeksi bagaimana tindakan-tindakannya setelah dibaptis atau mengaku percaya. Memang sangat luas yang dapat dilakukan oleh seorang yang percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini saya ingin menyoroti apa yang dinubuatkan. Dan kemudian kita baca di dalam ayat yang ke-26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Memang pertama-tama dalam konteks hari Minggu Palma itu mau ditujukan kepada Yesus yang datang dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati. Bayangkan, raja atas segala raja datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, tetapi naik keledai. Tapi nubuat tetap berlaku. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, sejak seorang memutuskan untuk ikut Yesus, percaya dan menyerahkan hidupnya, maka dia harus mengakui juga bahwa kemanapun dia pergi, dalam keadaan apapun, ia tetap hadir, dia tetap datang dalam nama Tuhan. Betul tidak? Tiap-tiap hari ketika berdoa, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Datang ke hadirat Allah dalam nama Tuhan. Tapi bukan hanya berdoa, saudara-saudara, yang kemudian dikatakan diberkati dari rumah Tuhan, tetapi juga tindakan-tindakan kata-kata kita. Benarkah kata-kata kita sesuai
bahwa kita datang dalam nama Tuhan. Kalau caci maki bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Kalau kita menutup pintu hati untuk tidak mengampuni, akhirnya itu juga bukan datang dalam nama Tuhan. Datang dalam nama Tuhan berarti ingin memuliakan Tuhan. Dan berulang kali bermacam bentuk bisa dilakukan. Ya, sehingga ketika kita ingin berbagi, mungkin dalam sebuah perencanaan pembangunan rumah ibadat, tidak menyeluruh memang, tetapi sebagian, tetapi kita menyadari bahwa itu kita lakukan dalam kapasitas kita datang dalam nama Tuhan. Jangan datang dalam nama GKI Wahid Hasim. Apalagi nama pendetanya, bukan. Datang dalam nama Tuhan. Inilah tema kita. Inilah yang kita renungkan. Inilah yang kita jalankan dalam hidup kita. Datang dalam nama Tuhan. Itu tema kita juga untuk kesempatan kali ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, memang tidak mudah. Karena ketika Tuhan Yesus datang dalam nama Tuhan, maka yang dilakukannya adalah dia menyongsong penderitaan. Dia menghadapi penganiayaan, kekerasan, bahkan perlakuan tidak adil. Dia menghadapi kematian. Saudara-saudara, Yesus datang dengan kesadaran itu. Walaupun mungkin orang-orang yang pada waktu itu menyambut dengan gegap gempita dalam bentuk lambaian daun palma atau ranting-ranting yang lain, selain juga membuka jubah, tanda kehormatan seseorang, mereka mungkin juga tidak menduga bahwa sesudah itu mereka yang berteriak Hosana, yang kemudian mengatakan salibkan dia. Walaupun mungkin itu karena bayaran, atau mungkin itu karena pengaruh-pengaruh penguasa-penguasa pada waktu itu. Mereka juga mungkin ikut berteriak salibkan dia. Saudara-saudara, tapi Yesus pantang mundur. Sekali datang dalam nama Tuhan, dia akan terus sampai sempurna, paripurna. Dan inilah yang mengingatkan kita, saudara-saudara, memang ketika kita disebutkan anak-anak Tuhan, di mana-mana kita datang dalam nama Tuhan, orang melihat kejujuran kita, orang melihat bagaimana cara kita berpikir, dan kemudian juga apa yang kita lakukan dalam tindakan-tindakan kita kepada orang terdekat, kepada sesama kita. Apakah masih dalam nama Tuhan? Memuliakan Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan karena dia baik? Karena dia memberikan kehidupan kepada kita? Ataukah kita lupa bahwa setelah kita mengaku percaya dan dibaptis, kita tidak lagi datang dalam nama Tuhan? Malah mungkin malu Tuhan, menyalahgunakan nama Tuhan. Mari kita menyongsong perjamuan kudus, Jumat Agung, hari kemenangan Yesus di dalam kebangkitannya dari kematian, dengan sebuah kerinduan, dorongan untuk selalu dan terus-menerus datang dalam nama Tuhan. Apapun akibatnya, kita mungkin ditertawakan. Ini orang bodoh. Sudah abad ke-21 masih berpikir tentang cara-cara berpikir di abad yang awal sekali. Bodoh katanya.
percaya kepada yang tidak jelas. Saudara-saudara, itu risiko. Kita akan harus siap menghadapinya, siap menjawabnya. Kita tetap akan datang dalam nama Tuhan. Apapun sikap orang lain terhadap kita, mentertawakan, mencemooh, menyingkirkan kita, menganggap kita itu orang yang paling bodoh sejagat raya, tapi kita tetap harus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan. Apapun yang harus aku terima, seperti yang Yesus juga terima, yang pahit, yang menyakitkan, itu tetap kita lakukan dalam nama Tuhan. Jadi berbahagialah dan diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita cari berkat, ya datanglah dalam nama Tuhan. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang model-model, jangan yang bikin malu tentunya. Nah, mari saudara-saudaraku, kita tetap dengan pertolongan Tuhan tentunya maju terus, menatap ke masa depan kita, menjalani kehidupan kita, dan dimanapun kita hadir, kita selalu datang di dalam nama Tuhan. Terpujilah Kristus karena Dia yang sudah memberi contoh. Dia mengalami duluan datang dalam nama Tuhan. Ternyata diberondong dengan tuduhan-tuduhan, diberondong dengan ketidakadilan, diberondong dengan siksaan dan sebagainya. Tapi Dia hadapi semua itu juga dalam nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita, menopang kita juga ketika kita mungkin agak goyah karena ternyata orang tidak menyambut kita. Tapi jangan lupa, Tuhan tersenyum, Dia menyambut kita, Dia memberkati kita. Mari kita berdoa lagi, saudara-saudara. Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa orang yang datang dalam nama Tuhan adalah orang yang diberkati. Diberkati dari rumah Allah. Terima kasih Tuhan. Karena kami tidak hanya mau lakukan itu sebagai sesuatu yang mengharapkan pujian. Kami sadar bahwa ada banyak sekali risiko ketika kami memutuskan mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan selalu datang dalam nama Tuhan, baik dalam doa, juga dalam tindakan. Kami membawa nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah bangsa dan gereja, kami tetap tulus datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Kristus, dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, itulah sapaan gembala hari ini. Kita akan jumpa lagi kalau Tuhan berkenan dalam waktu yang nanti tersedia. Tuhan memberkati kita dan terutama juga menyertai dalam segala aktivitas kita. Sampai jumpa.